Bali United harus menelan kekalahan 2-1 daripada Sabah FC di turnamen Dewata Challenge Series 2026, di mana hasil ini membuat Sabah FC hanya membutuhkan satu lagi kemenangan untuk memastikan gelar juara di Dewata Challenge Series 2026. Dan berikutnya Sabah itu akan menghadapi Persib Bandung pada 15 Agustus 2026 di stadion yang sama, di mana Persib Bandung seharusnya dalam hal ini mungkin bisa memberikan perlawanan yang lebih baik ya untuk bisa mengalahkan Sabah FC. Kemudian masuk ke pertandingan di mana formasi yang digunakan daripada kedua pelatih ini, dari Yoni Hansen dan juga Juan Garrido, itu menggunakan 3-4-3 tetapi dengan pendalaman yang berbeda ya penerapannya. Untuk Bali United sendiri itu dilatih oleh Yoni Hansen, di mana Yoni Hansen ini sebelumnya juga melatih Bali United, di mana pada musim lalu itu Bali United kurang memuaskan ya, kurang impresif, dan hanya finish di papan tengah dari Liga 1. Dan pada pertandingan kali ini itu kiper yang digunakan masih sama, yaitu Mike Hopmeyer. Kemudian back tengahnya itu ada Joao Ferrari, Thomas Lam, dan juga Tim Gapens. Kemudian untuk gelandang ada Tymon Hoppel, Brandon Wilson, Kevin, dan juga TP Yachida. Untuk penyerang ada Remco Balk, Jens Raven, dan juga Rahmat Arjuna. Sedangkan dari Sabah yang dilatih oleh Juan Garrido, yang merupakan mantan dari pelatih timnas Malaysia kelompok umur. Kiper yang digunakan adalah Juan Flair. Back tengah ada Dane Ingham, Dominic Tan, dan juga Rawilson Batuil. Kemudian gelandang ada Miguel Cifuentes, Abdul Halim, Fazrul Daniel, dan juga Enrique Lopez. Untuk penyerang ada Park Jung Bin, Gonzalo Di Renzo, dan juga Fayad Zulkifli. Yoni Hansen sendiri itu menggunakan filosofi possession play, di mana diterapkan juga pada musim lalu di Bali United, dengan melakukan skema penyerangan dari build up lini belakang. Dan di sini Yoni Hansen itu memanfaatkan peran back anyar dari Thomas Lam untuk mendistribusikan bola dari bawah, dan penyerangan pastinya akan dilakukan melalui eksploitasi area sayap, di mana Tymon Hoppel dan juga Rahmat Arjuna akan mengancam melalui sisi flank dari Sabah FC dan juga mendistribusikan bola ke Jens Raven yang berperan sebagai target man di tengah. Kemudian untuk Juan Torres Garrido itu lebih menerapkan high pressing dan juga pragmatis, di mana pemain-pemain Sabah FC itu melakukan pressing ketat sejak di sepertiga lapangan Bali United untuk memancing kesalahan daripada back Bali United sendiri. Kemudian transisi vertikal cepat, di mana ketika merebut bola Sabah langsung melakukan penyerangan balik dengan cepat tanpa lama-lama menguasai bola, di mana banyak sekali umpan-umpan terobosan tajam yang diberikan oleh para pemain Sabah dengan mengincar ruang-ruang kosong, terutama di bagian sisi kiri dan sisi kanan dari Bali United. Kemudian adapun perubahan taktik selama pertandingan, di mana pada menit 38 Kevin itu mengalami cedera dan harus tarik keluar digantikan oleh Made Tito, sehingga permainan berubah yang tadinya awal mengandalkan fisik ya daripada Kevin berubah menjadi banyak melakukan umpan-umpan pendek, di mana Made Tito banyak melakukan berbagai umpan-umpan distribusi umpan pendek ya di lini tengahnya. Kemudian untuk babak 2 itu setelah unggul 2-1, Sabah itu melakukan switch menjadi medium to low block, di mana intensitas serangan itu dikendurkan dan juga lebih beralih ke formasi bertahan yang sangat rapat. Hal ini membuat Bali United itu memegang dominasi penguasaan bola, tetapi kesulitan ketika ingin masuk ke dalam kotak penalti. Jadi itu muter-muter terus tuh bolanya di sisi luar, dari kiri ke kanan kayak gitu. Kemudian menit 2 itu Sabah FC mendapatkan first time volley dari Miguel Cifuentes dengan memanfaatkan crossing mendatar dari sisi kiri,
Kemudian dari Bali United sendiri pada menit 9, TP Yachida memanfaatkan blunder daripada barisan belakang Sabah. Namun sepakan itu masih melebar di sisi kanan gawang. Kemudian menit 18, Park Jungbin berhasil mencetak gol dan membuat Sabah unggul 1-0 dengan memanfaatkan miskomunikasi dari lini belakang ketika Joao Ferrari tidak sempurna melakukan clearance. Nah, hal ini yang ingin gue berikan catatan ya, dimana Bali United ini dari musim lalu memang seringkali banyak problem di lini belakang. Sering sekali banyak miskomunikasi dan juga kesalahan-kesalahan yang tidak perlu ya dilakukan oleh backnya, sehingga banyak sekali gol-gol yang tercipta itu dari kesalahan backnya sendiri. Mana kalau di sini itu kasusnya bola liar yang tidak berhasil lakukan clearance itu oleh Joao Ferrari itu berhasil disundul pemain Sabah dan jatuh di kaki Park Jungbin yang melepaskan tembakan keras ke pojok kiri gawang dari Mike Hopmeyer. Kemudian menit 23, gol penyamak kedudukan datang dari Rahmat Arjuna, di mana ada aksi individu dari Kevin yang melewati 3 pemain tengah Sabah dan memberikan umpan terobosan ke Rahmat Arjuna, di mana dari situ Rahmat Arjuna melakukan pressing ke sudut gawang. Dan menit 45+1 itu ada gol kedua dari Sabah yang dimanfaatkan oleh Gonzalo Di Renzo, di mana melakukan skema serangan balik. Park Jungbin melepaskan umpan silang dari sisi sayap yang dimanfaatkan Gonzalo Di Renzo di tiang jauh tanpa adanya pengawalan ketat. Lagi-lagi ini catatan juga ya, ada kesalahan juga dari cara bertahan yang diterapkan oleh Coach Joni Jansen ya di Bali United, sehingga banyak menciptakan ruang-ruang kosong. Sama dalam kasus ini itu tidak ada penjagaan juga, kemudian ya terlalu bolong ya untuk pertahanan ya, karena banyak melakukan terlalu kasihkan menyerang, sehingga ketika lost ball atau hilang bola akan dilakukan penyerangan cepat atau counter cepat dari tim lawan. Kemudian pada menit 65 sampai 80, di mana Bali United di sini juga banyak melakukan ancaman beruntun dari tembakan jarak jauh Remco Bak, kemudian dari eksekusi mati TP Yachida, tapi juga masih belum bisa nembus ke gawang daripada Sabah. Untuk evaluasi sendiri, nah ini catatannya itu lini belakang ya, dimana chemistry-nya juga masih belum terbentuk, tetapi memang PR dari musim sebelumnya juga ya untuk lini belakang. Kalau dulu tuh ada tim receiver dan juga Joao Ferrari itu masih nggak bagus ya, nggak klop. Dan sekarang itu ada perekrutan back baru juga. Di sini ada Thomas Lam dan juga Tim Gapens yang kemarin main di AFF. Sebenarnya seharusnya ini bertujuan untuk menunjukkan potensi distribusi bola yang bagus dari bawah, tetapi ada banyak sekali miskomunikasi ya antara Tim Gapens, Thomas Lam dan juga Joao Ferrari, dimana ini seharusnya menjadi PR untuk dievaluasi lagi supaya komunikasinya bisa lebih berjalan dengan baik. Kemudian lini tengahnya, kalau di sini menurut gua itu lebih berketergantungan kepada Kevin, sama kayak kasusnya mirip kayak Timnas juga, dimana Timnas itu lebih mengandalkan ke Tom Haye. Kalau di Bali permasalahannya terlalu mengandalkan kepada Kevin. Nah, kombinasinya itu dengan Yachida sempat mendominasi sepertiga tengah lapangan, tetapi ketika Kevin keluar, maka aliran bolanya itu menjadi sedikit melambat ya, karena mungkin ada beberapa pemain ya, salah satunya kayak mungkin Made Tito itu tipe bermainnya itu tidak sama dengan Kevin ya, jadi mungkin aliran bolanya itu jadi lebih lambat di lini tengah. Kemudian untuk lini depan di sini pertandingan kali ini itu cukup baik ya, karena mungkin ada beberapa variasi serangan yang disajikan dalam pertandingan ini, dimana Rahmat Arjuna di sini bergerak cukup cair, dan juga ada pergerakan-pergerakan juga daripada Remco Bak dan juga dari Jens Raven yang juga sempat mengancam gawang daripada Sabah.
tetapi yang berhasil dikonversikan menjadi gol itu yang dari Rahmat Arjuna yang melakukan pressing itu, dan itu satu-satunya gol yang diciptakan oleh Bali. Kemudian harapannya adalah di sini itu uh, semoga ya Persib Bandung yang sebagai lawan daripada Sabah FC di tanggal 15 Agustus itu bisa memberikan perlawanan yang cukup baik, sehingga bisa setidaknya menggagalkan Sabah FC untuk juara di Dewata Challenge Series 2026. Sekali lagi selamat untuk Sabah FC dalam pertandingan kali ini sudah berhasil memenangkan atas tuan rumah 2-1, dan nextnya akan menghadapi Persib Bandung yang juga merupakan lawan yang tidak mudah, dimana Persib Bandung juga sudah gencar-gencarnya juga beli pemain, dan juga ada banyak pemain-pemain timnas yang mungkin turun ya di pertandingan berikutnya. Dan seperti yang tadi sudah saya sempat bilang, dimana Persib Bandung itu mungkinan besar bisa memberikan perlawanan yang cukup baik.